Kenalkan, namaku Andi. Usiaku saat ini memasuki 30 tahun. Aku tinggal di desa yang tidak jauh dari pusat kota. Aku belum menikah, alias masih jomblo, bisa dikatakan jomblo kelas kakap. Bahkan, gadis-gadis di desaku saja tidak ada yang nyantol denganku. Aku pernah dekat dengan wanita, tetapi setelah wanita-wanita kenal denganku, malah wanita tersebut menjauh dariku, mungkin karena aku orang yang tidak punya, dan aku masih pengangguran. Kemungkinan itu alasan mereka menjauhiku. Jujur, dalam benakku, aku ingin sekali merubah hidupku dengan kondisiku yang tidak punya apa-apa. Aku memutuskan untuk merantau ke sebuah kota untuk mengadu nasib. Di sanalah aku mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah pabrik tempat aku mengenal orang-orang yang sangat baik. Karena di pabrik tempat aku bekerja, rata-rata perantauan. Sama sepertiku, di pabrik tempat aku bekerja adalah milik dari orang kaya raya yang berasal dari negeri sebelah, yang aku menyebutnya Bos Haja Indah. Terhadap karyawan baik, aku sangat betah bekerja di tempat Ibu Bos Indah karena gajinya cukup lumayan besar, walaupun kerjanya dari pagi hingga terkadang sampai malam hari. Pada suatu ketika, karena terlalu rajinnya aku bekerja, aku dipanggil oleh Ibu Indah, dan tak kusangka aku diangkat oleh Ibu Indah untuk menjadi kepala pemasaran produk dari pabrik. Karena kerajinanku yang dinilai cukup baik dan rajin, aku pun mencoba untuk tidak mengecewakan Ibu Hajah. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, dan aku harus bekerja dengan giat. Aku terkadang sering diminta Ibu Indah memasarkan produk-produk ke perusahaan lainnya. Di sana aku belajar bagaimana menjalin kerjasama sesama perusahaan. Ibu Haja Indah tergolong masih sangat muda, berumur 40 tahun, dan berpenampilan yang sangat mewah. Ibu Indah mendapatkan warisan dari ibunya yang sudah meninggal. Karena usaha pabrik ini dulunya punya suaminya, karena suaminya sudah meninggal dunia, dari situlah Ibu Indah meneruskan usaha ini. Jujur tak kupungkiri, aku sering menghayal tentang Ibu Indah, dan aku ingin mempunyai istri seperti Ibu Indah. Sudah cantik, kalem, dan juga kaya raya. Entah apa yang ada di benakku, aku selalu terbayang-bayang wajah Ibu Indah sampai-sampai aku berpikir, kalau aku banyak uang, aku ingin melamar Ibu Hajah. Aku pun sangat giat bekerja dan menabung dengan penuh harapan. Suatu waktu, ketika aku berada di tempat kerjaku, aku dipanggil Ibu Hajah ke ruangannya. Aku pun menuju ke ruangan Ibu Indah. Ketika sampai di ruangannya, aku dipersilakan duduk, dan Ibu Indah bertanya paduku, "Joko, sebentar lagi kita akan mengadakan liburan bersama karyawan lain. Kamu punya ide untuk acara tersebut?" Dari situ aku berpikir, aku bisa mendekati Ibu Indah. Mumpung ada kesempatan, aku pun memberikan ide untuk berlibur bersama karyawan ke sebuah tempat alam untuk berkemah. Dan Ibu Hajah menyetujui ide yang aku berikan. Waktu liburan pun sudah tiba. Aku mempersiapkan peralatan-peralatan berkemah, dan karyawan pabrik sudah aku siapkan sebuah bus untuk menuju lokasi perkemahan. Ketika kami sudah berkumpul, aku pun dipanggil Ibu Indah, dan Ibu Indah mengajakku untuk satu mobil dengannya, dengan menggunakan kendaraan milik Ibu Indah, dan di dalam mobil aku lihat hanya Ibu Indah. Dan jujur, aku tidak bisa mengendarai mobil, sehingga Ibu Indah yang membawa mobil itu menuju tempat perkemahan yang kami tuju. Di dalam mobil, kami ngobrol-ngobrol, dan tak terasa 2 jam kami ngobrol-ngobrol. Dan pada suatu ketika, Ibu Hajah bercerita tentang urusan asmaranya kepadaku. Sampai-sampai aku terbawa perasaan satu sama lain, yang selama Ibu Indah ditinggalkan suaminya, ia merasa kesepian. Di situ, aku mengambil kesempatan, tak tahu apa yang ada di benakku. Aku mengungkapkan perasaan yang ada di pikiranku kepada Ibu Indah dengan keringat yang membasahi wajahku. Dan rasa gugup dan gemetar, aku pun mengungkapkannya. Mendengar perkataanku, Ibu Indah langsung memberhentikan kendaraannya dan langsung memandangku dengan tajam. Aku sangat kaget kala itu, dan rasa di hatiku sudah bercampur aduk. Jujur aku sangat takut
Ibu Indah marah denganku, dan aku kehilangan pekerjaanku. Aku sempat berpikir kala itu, pasti aku akan dipecat. Dan sontak, aku langsung terdiam. Kenapa diam? Ibu Indah bertanya kepadaku. Aku langsung menatap wajah Ibu Indah, dan kala itu, aku sangat kaget. Ibu Indah menjawab lagi, jujur Andi, aku juga sebenarnya suka sama kamu. Perkataan yang keluar dari mulut Ibu Indah, serasa jantungku mau copot. Tak menyangka, Ibu Indah memiliki perasaan yang sama juga. Dan Ibu Indah melanjutkan mengendarai mobilnya, dan aku hanya terdiam. Setelah mendengar ucapan dari Ibu Indah, dan rasa sangat senang sekali dengan apa yang terjadi, aku sudah berani mengungkapkannya kepada Ibu Indah. Tak terasa aku dan Ibu Indah sudah sampai. Kemudian, aku turun dari mobil dan membangun tenda. Tempat tenda karyawan dan tenda Ibu Indah agak lumayan jauh karena Ibu Indah menginginkan tempat yang berbeda dengan karyawan-karyawannya. Malam pun tiba. Aku, Ibu Indah, dan karyawan-karyawan menikmati suasana perkemahan dengan membuat api unggun, dan tak terasa jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Ibu Indah dan karyawan-karyawan menuju tenda masing-masing untuk beristirahat. Kala itu, Ibu Indah memanggilku. Andi, sini kamu, dengan suara pelan. Ya, ada apa Bu? Tanyaku. Kata Bu Indah, tenda kamu kan sebelahan denganku. Ayo kita ke tenda. Aku tidak berani sendirian di tenda. Setelah kami sampai depan tenda, aku mau menuju ke tendaku. Ibu Hajah memegang tanganku dan berkata, kamu di tendaku saja. Lagian karyawan-karyawan lain gak ada yang tahu. Aku takut sendirian, pangkas Ibu Indah. Akhirnya aku dan Ibu Indah putuskan untuk masuk ke tenda bersama. Dan semua terjadi kala itu, dunia serasa milik kami berdua, dengan suasana dingin malam, dan aku melakukan adegan dengan Ibu Indah surga dunia, yang aku alami pertama kali. Menelusuri lembah yang rimbun Ibu Indah, rumput-rumput liar, yang begitu lebat yang alami, dan tampak sangat terawat. Aku sudah lama tidak melakukan ini. Bisikan suara Ibu Indah di telingaku. Suara mendayu-mendayu, serasa melengkapi gejolak, dalam pengembaraan menelusuri goa yang cukup sempit, hingga aku terbawa dalam suasana luapan air kemana-mana. Tak terasa pagi pun akan tiba. Menjelang, semua aku selesaikan dengan baik, dan sempat dan aku dan Ibu Indah merasa kebahagiaan yang tidak ada duanya. Yang kami lakukan, aku ada di dalam tenda Ibu Indah. Semua sudah terjadi aku bersama bosku, yang sangat aku kagumi. Beberapa tahun kemudian, aku dan Ibu Indah memutuskan untuk menikah, dan sekarang aku menjadi bos pabrik Ibu Indah dengan fasilitas mewah yang aku dapat.